Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, sehingga pada hari ini kita semua boleh kembali lagi untuk kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Panggilan beribadah pada hari ini diambil dari Mazmur 95 ayat 6-7. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita hari ini. Ibadah ini berlangsung karena kemurahan Tuhan Allah yang menciptakan dunia ini serta memelihara dan menyelamatkan. Dialah Allah yang menolong kita dalam ibadah hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus yang bersemayam di tempat yang maha tinggi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati saudara sekalian. Dan memberkatimu juga. Rindu selalu bersamamu Tuhan, tinggal di dalam kediaman-Mu, itulah yang kita rindukan. Mari Bapak Ibu, kita mau datang dengan segenap hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau membawa pujian kita. Kita mau bawa penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Rindu selalu bersamamu Tuhan, tinggal di dalam kediaman-Mu. Mari kita mau mengangkat pujian ini bersama-sama. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dan kedenganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Rindu selalu bersamamu Tuhan. Rindu selalu bersamamu, Tinggal di dalam kediaman-Mu. tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Sebab ku sukai hadirat-Mu. sebab ku sukai hadirat-Mu.
ayat 10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya, maka ia berubah menjadi musuh mereka, dan ia sendiri berperang melawan mereka. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang begitu mengasihi kita, Allah yang selalu setia di dalam hidup kita. Namun seringkali di dalam kehidupan ini kita seringkali melakukan kesalahan dan dosa. Walau dosa kita merah seperti bak kain kesumbang, tapi Tuhan menjadikannya putih seperti bulu domba. Mari Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan diri kita untuk kita masuk dalam ruang pengakuan dosa. Kita akan menaikkan pujian seputih bulu domba. Tak kau lupakan diriku Tuhan, kau ingatku adalah debu. Tak kau lupakan diriku, Kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah berkain kesumbang, Engkau menjadikanku Seputih bulu domba, seputih bulu domba. katakan kau Allah yang tiada mengingat lagi. Kau Allah yang tiada mengingatku lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah, Walau dosaku merah berkain kesumbang, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. walau dosaku merah, Walau dosaku merah berkain kesumbang, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Pengkhotbah 7 ayat 20 mengatakan, sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh,
yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Saudara yang terkasih, Allah menghendaki kita agar sungguh-sungguh mengikuti dan mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Memiliki relasi yang mendalam dengan Dia. Akan tetapi secara jujur, kita mengakui bahwa seringkali aktivitas dan tantangan dunia ini membuat kita lupa akan Dia dan firman-Nya. Bahkan terkadang ibadah menjadi sekedar ritual, dan hal ini amat mendukakan Allah kita. Oleh karenanya, marilah kita menyelidiki dan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu, diberikan waktu kepada kita untuk kita mengambil sikap untuk bersaat teduh dan berdoa kepada Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu datang kepadamu, membawa doa kami, membawa pengakuan dosa kami di hadapan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, kalau seringkali kami melakukan banyak kesalahan dan dosa. Dan ubahkanlah setiap hidup kami, agar hidup kami boleh hidup yang seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah yang diambil dari Yesaya 44 ayat 21 sampai 22. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau, engkau adalah hambaku, hai Israel. Engkau tidak kulupakan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita akan membacakan petunjuk hidup baru sebagai bentuk kesadaran bahwa kita bukan lagi milik kita sendiri, namun milik Kristus. Maka hendaklah setiap kita meneladani kehidupan Kristus. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah-Mu. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Ya, mari Bapak Ibu, saat ini saya mengajak kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, sebab Roh Kudus yang memberi kita kekuatan. Mari Bapak Ibu kita mau bersukacita, kita bertepuk tangan bersama-sama, kita mau menaikkan pujian ini. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah
bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, simbulan tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, simbulan tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita pujikan pujian ini sekali lagi. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, sebab Roh Kudus yang memberi kita kekuatan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. menjadi siap dibangun, Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jemaat dipersilakan duduk. Mari Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan diri kita, hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Bram. Mari kita mau menaikkan pujian. Bimbinglah aku ya Yesus di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh agar ku tak sesat di jalan. Mari Bapak Ibu, kita mempersiapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Bimbinglah aku ya Yesus. Sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan suluh agar ku tak sesat di jalan. Bimbinglah aku ya Yesus. Bimbinglah aku ya Yesus di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh agar ku tak sesat di jalan. Dengan Yesus di sisiku, Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku,
Yesus menopangku, ku tak jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus, Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. tanpa Yesus, Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus tanpa Yesus menopangku, tanpa Yesus bukan jatuh. menopangku, bukan jatuh. Tanpa Yesus yang menopangku, Tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. sekali lagi, tanpa Yesus, Tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Bram. Dipersilakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang ada di dalam surga, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kau yang memperkenan kami boleh beribadah, dan terkhusus pada saat ini kami boleh merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan membawa kami untuk semakin mengenal-Mu, semakin berlaku, berpikir, bertindak sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, kiranya Tuhan memberkati waktu-waktu yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan sebuah nas dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Saya akan membaca bagi kita semua, sementara saudara bisa menyimak di dalam Alkitab masing-masing. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus, dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Puji Tuhan. Saudara,
Kali ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu tidak takutkah engkau. Tema ini berbicara tentang Roh Kudus. Saudara, bagaimana saudara memahami Roh Kudus? Bagaimana kita seharusnya bersikap menghormati Roh Kudus? Melalui peristiwa Ananias dan Safira, kita akan belajar bersama bagaimana seharusnya kita bersikap di hadapan Roh Kudus. Saudara, untuk memahami itu, saya akan mengajak mari kita bersama-sama memikirkan tentang Allah yang kita sembah. Apa kata Alkitab tentang Allah yang kita sembah? Karena kita mengenal Allah itu dari Alkitab, saudara. Saudara, belakangan ini saya sering mengikuti media sosial dan banyak orang-orang yang belajar teologi mengangkat tema tentang Tritunggal. Dan ini adalah latar belakangnya, saudara. Karena belakangan ini muncul konsep yang sebenarnya konsep yang sudah lama tentang Allah, yaitu Allah yang tunggal. Allah yang tunggal yang hadir dalam 3 wujud. Nah, tentu ini adalah bukan Allah yang kita sembah, saudara. Di dalam pokok iman kekristenan, kita mengenal istilah Tritunggal. Ini penting sekali, saudara. Karena dengan mengerti akan Allah yang Tritunggal, maka kita boleh menyembah Allah yang benar, Allah yang sesuai dengan Alkitab. Oleh sebab itu, saudara, penting sekali untuk memahami konsep ini. Saudara, konsep tentang Allah itu sebenarnya sejak lama sudah muncul, terkhusus di dalam dunia kekristenan. Sejak abad ke-3 ada suatu konsep, yaitu konsep tentang Allah yang tunggal, yang hadir dalam 3 wujud, yaitu konsep ini namanya konsep modalistik, saudara. Jadi pengusungnya adalah seorang bernama Sabellius. Nah, ini mirip sekali dengan konsep tentang Allah yang muncul belakangan ini atau viral lagi belakangan ini. Jadi yang dimaksud tentang Allah yang dalam satu wujud, Allah yang tunggal tetapi hadir dalam 3 wujud, Sabellius mengumpamakan Allah itu seperti matahari. Jadi kalau matahari adalah Bapa, sinarnya adalah Anak, dan kehangatannya adalah Roh Kudus. Saudara, tentu hal ini tidak benar menurut iman kekristenan. Alkitab tidak mengatakan seperti itu, saudara. Kemudian ada konsep tentang Allah yang lain, yaitu Allah yang Tritunggal juga, tapi di dalam ketritunggalan ini ada hierarki, saudara. Jadi Allah lebih besar daripada Yesus, Allah Bapa, maksud saya. Allah Bapa lebih besar daripada Yesus, dan Yesus lebih besar daripada Roh Kudus. Ada ketidaksamaan derajat dalam 3 pribadi ini. Nah, saudara, ini pun konsep yang tidak tepat. Ini adalah konsep yang tidak sesuai dengan Alkitab. Saudara, Allah Bapa sama derajatnya dengan Allah Anak. Allah Anak sama derajatnya dengan Allah Roh Kudus. Demikian dengan Allah Roh Kudus, sama derajatnya dengan Allah Bapa. Nah, ini yang mesti kita pegang, saudara. Kita mesti tahu bahwa ketika kita melihat Allah Roh Kudus adalah Allah yang sama dengan Yesus, yang sama dengan Allah Bapa. Saudara, dalam kasus ini kita melihat setidaknya Petrus memberikan 3 kali atau menunjukkan 3 kali kesalahan Ananias dan Safira. Yaitu di ayat 3 dikatakan mendustai Roh Kudus. Kemudian di ayat 4 Petrus mengatakan mendustai Allah.
Kemudian kalau kita lihat di ayat 9, Petrus mengatakan kepada Safira, mengapa kalian berdua, yaitu Ananias dan Safira, mengapa kalian berdua mencobai roh Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, sangat penting untuk kita mengerti bahwa Roh Kudus sama dengan Yesus. Roh Kudus sama dengan Allah Bapa. Roh Kudus adalah Allah. Jadi jangan bermain-main, jangan meremehkan Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah roh yang dijanjikan Yesus untuk menjadi penolong. Saudara, di dalam Yohanes 14 ayat 16, satu kali Yesus mengatakan, aku akan meminta kepada Bapa untuk mengirimkan penolong yang lain. Yang dimaksud penolong yang lain di sini adalah Roh Kudus, saudara. Nah, saudara, kata penolong ini di dalam bahasa asli menggunakan kata parakleton. Jadi bahasa aslinya itu menggunakan parakleton di dalam Yohanes 14 ayat 16. Nah, sedangkan di bagian lain di Alkitab, di dalam 1 Yohanes ayat 2, 1 Yohanes pasal 2 ayat 1, di sana dikatakan Yesus adalah pengantara. Saudara bisa lihat di 1 Yohanes 2 ayat 1, Yesus dikatakan pengantara. Saudara, kata pengantara itu menggunakan kata yang sama dengan penolong, yaitu parakleton. Nah, artinya apa, saudara? Artinya ketika Yesus meminta kepada Bapa untuk memberikan seorang penolong yang lain, itu yang dimaksud adalah penolong yang setara dengan Yesus ketika mendampingi manusia selama ada di dunia. Penolong yang sama derajatnya, sama kualitasnya, sama kuasanya, sama-sama Allah. Itulah Roh Kudus. Oleh sebab itu kita harus mengerti hal ini, saudara. Bahwa Roh Kudus adalah Allah yang sama dengan Allah Anak. Roh Kudus adalah Allah yang sama dengan Allah Bapa. Dan bagaimana cara kita hormat, bagaimana kita memandang Roh Kudus, itu adalah sama dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Saudara, penting sekali untuk kita mengerti akan ketritunggalan Allah yang kita sembah. Saudara, unik saudara. Satu kali diadakan survei untuk mensurvei berbagai macam aliran gereja untuk melihat bagaimana orang-orang dari berbagai macam aliran gereja ini melihat Tritunggal. Dan ternyata saudara, pemahaman orang Kristen, saudara ya, pemahaman orang Kristen terhadap Allah Tritunggal itu berbeda-beda. Sedangkan Alkitab walaupun tidak secara eksplisit mengatakan Allah Tritunggal, tapi secara implisit mengindikasikan bahwa Allah Tritunggal adalah Allah yang 3 pribadi tetapi 1 hakikat, saudara. Kenapa sih harus Tritunggal? Kenapa kok harus 3 pribadi 1 hakikat? Ya karena Alkitab yang mengatakan. Dan kalau kita mau menyembah Allah yang kita kenal dari Alkitab, ya seperti itu, saudara. Allah Tritunggal. Nah, pemahaman kita akan Tritunggal ini sangat penting. Karena pemahaman ini membawa kita bagaimana kita bersikap di hadapan Roh Kudus. Harus sama dengan bersikap terhadap Yesus, bersikap terhadap Allah Bapa. Karena Roh Kudus adalah Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam kehidupan awal-awal di dalam kisah para rasul, ketika Yesus naik ke surga, maka Roh Kudus turun kepada murid-murid Yesus. Dan oleh karena Roh Kudus, murid-murid menjadi saksi Yesus di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara, ini bukan sekedar perintah, saudara. Ini adalah, menurut saya ini adalah nubuatan Yesus terhadap murid-muridnya.
terhadap orang-orang percaya bahwa murid-muridnya akan jadi saksinya, bukan hanya di Yerusalem saja, tapi sampai ke ujung bumi. Semua orang akan mengenal Yesus dan mengenal Allah, Allah Tritunggal, yang kita kenal melalui Alkitab ini, saudara. Nah, oleh sebab itu kita melihat di sini bahwa Allah Roh Kudus lah yang membuat para murid ini mempunyai kerinduan yang mendalam, mempunyai keinginan untuk menjadi saksi Yesus, untuk mengabarkan Injil, bukan hanya di Yerusalem, tapi di seluruh Yudea, bahkan ke Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus, saudara. Nah, oleh sebab itu, saudara, kita melihat bahwa yang pertama, saudara, Roh Kudus ini memberikan kita kerinduan, memberikan kita keinginan untuk melakukan tugas tanggung jawab sebagai orang percaya. Tapi, saudara, faktanya, setelah kita percaya kepada Yesus, kita masih harus terus berprogres di dalam mengikut Tuhan. Kita melihat dari kasus para murid ketika di Yerusalem, ketika dinubuatkan Yesus bahwa mereka akan memberitakan atau menyaksikan Yesus adalah Mesias sampai ke ujung bumi. Tapi faktanya, saudara, mereka masih berputar di wilayah Yerusalem sebelum Roh Kudus menggerakkan mereka untuk keluar dari Yerusalem, menyebar ke Yudea dan Samaria. Itu terjadi di mana, saudara? Itu terjadi ketika Stefanus dirajam. Dan setelah Stefanus mati, maka terjadilah penganiayaan yang sangat hebat. Nah, oleh sebab penganiayaan itu, para murid menyebar dan memberitakan tentang Tuhan Yesus. Nah, di sini kita melihat ada progres, bahwa orang percaya tidak langsung. Memang orang percaya punya kerinduan untuk memberitakan Injil, tapi tidak langsung begitu mendalam, tidak langsung begitu keluar, terdorong dari hati untuk betul-betul mencurahkan seluruh daya upaya untuk memberitakan tentang Injil. Saudara, seperti seorang anak kecil, kalau anak kecil disuruh makan sayur, biasanya kan susah ya, saudara. Tapi tentu tubuh itu membutuhkan nutrisi yang lengkap, bukan hanya protein, saudara, tapi nutrisi-nutrisi lain termasuk dari sayur itu. Nah, anak kecil kan susah, saudara, untuk dipaksa makan sayur, buah. Tapi setelah anak itu menjadi dewasa, dia mengerti betul apa yang penting bagi tubuhnya. Maka orang dewasa mulai mencari makanan-makanan sehat untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuhnya. Nah, seperti inilah, saudara. Ketika kita menjadi orang percaya, itu kita berproses. Semakin hari semakin tahu, dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita semakin tahu bahwa kita membutuhkan untuk melakukan tugas tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Nah, kita melihat tadi di kasus para murid, mereka punya kerinduan untuk memberitakan Injil, tapi masih berkutat saja di wilayah Yerusalem. Nah, disinilah peran Roh Kudus. Roh Kudus memberikan situasi kondisi sehingga mereka harus pergi memberitakan Injil. Dan setelah Roh Kudus dalam tanda kutip itu memberikan rangsangan, lalu kalau kita melihat para murid Yesus, itu mereka bukan hanya dipaksa. Setelah dipaksa, mereka bukan hanya terpaksa gitu untuk melakukan pemberitaan Injil, tapi mereka terdorong keluar dari dalam hati karena mereka mengerti apa yang mereka butuhkan sebagai seorang yang percaya. Nah, bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita masih seperti seorang anak kecil yang masih harus dipaksa dengan kondisi dan situasi? Saudara, ini juga menarik. Kalau kita melihat kehidupan mula-mula jemaat Kristus di dalam Kisah Para Rasul, Roh Kudus memberikan dorongan untuk memberitakan Injil. Setelah Roh Kudus turun ke atas murid-murid Yesus, mereka punya inisiatif untuk memberitakan Injil. Kita melihat Petrus setelah peristiwa Pentakosta, Petrus berkhotbah dengan luar biasa, memberitakan tentang Yesus
dan 3.000 orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, namun kita juga melihat di dalam kehidupan mula-mula jemaat Tuhan banyak sekali terjadi mujizat. Nah, ini juga Roh Kudus, ini juga adalah karya Roh Kudus. Roh Kudus memberikan kuasa, membuat murid-murid itu bisa melakukan mujizat, bisa melakukan penyembuhan, pengusiran setan, dan sebagainya, sehingga orang lain melihat karya Allah yang luar biasa dan mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus pada saat itu, saudara. Nah, apakah kita saat ini masih harus di dalam situasi saat itu? Masih membutuhkan mujizat-mujizat? Masih membutuhkan hal-hal yang extraordinary untuk kita percaya kepada Yesus? Apakah kita masih membutuhkan hal-hal itu? Kalau kita masih membutuhkan hal-hal itu, bukankah kita sama seperti anak kecil yang masih harus didorong-dorong, yang masih harus melihat situasi dan kondisi yang luar biasa sehingga kita bisa percaya kepada Yesus? Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lupa, pada saat itu bukan hanya mukjizat, tapi pada saat itu juga terjadi penganiayaan. Tentu kita tidak bisa mengambil hanya apa yang enak saja, saudara. Kemudian kondisi pada saat itu, saudara, saya mau ceritakan sedikit. Pada saat itu orang-orang Yahudi dari berbagai macam tempat itu berkumpul di Yerusalem. Jadi di Yerusalem itu kumpul orang-orang Yahudi bukan hanya dari Yerusalem, tapi juga dari luar Yerusalem, dari luar negeri. Katakan seperti itu, saudara. Sehingga banyak bahasa di situ. Nah, saudara, setelah peristiwa Pentakosta dan banyak orang Yahudi yang bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, termasuk orang-orang Yahudi yang dari luar negeri, itu rupanya setelah bertobat, mereka masih tinggal di Yerusalem. Terkhusus para istri-istri, saudara. Ada yang mengatakan bahwa para istri ini ada yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan suaminya tidak mau menerima, sehingga mereka ditinggal di Yerusalem dan suaminya kembali ke tempat asalnya. Nah, ini menyebabkan banyak janda-janda pada saat itu, yaitu istri-istri yang ditinggal oleh suami yang tidak percaya itu. Nah, sehingga kondisi pada saat itu adalah mereka membutuhkan bantuan dari sesama orang percaya. Oleh sebab itu, di ayat yang pasal yang kelima ini, sesama orang percaya itu saling membantu. Mereka menjual apa yang mereka punya dan mereka saling berbagi. Karena kondisinya memang seperti itu, saudara. Mereka harus melakukan itu. Dan dikatakan di dalam Kisah Para Rasul, mereka bersekutu tiap-tiap hari. Karena kondisinya sangat berbeda dengan kondisi sekarang, saudara. Jadi kita tidak bisa langsung mengkonversi kondisi 2000 tahun yang lalu dengan kondisi saat ini. Sangat berbeda, saudara. Nah, oleh sebab itu, pada saat itu Roh Kudus harus berkarya sedemikian rupa dengan mujizat, dengan kondisi dan situasi, dan mereka harus melakukan saling membantu sesama orang percaya karena begitu banyak orang yang membutuhkan pada saat itu. Nah, saudara, disinilah peristiwa Ananias dan Safira terjadi. Kondisi pada saat itu memang mengharuskan orang-orang percaya untuk saling membantu. Sehingga saya membayangkan ketika menjadi orang percaya pada saat itu, kalau kita punya harta dan kita tidak membantu sesama kita, dan kita mengerti bahwa sesama kita memang memerlukan bantuan, mereka tidak punya pekerjaan, mereka tidak punya siapa yang menanggung mereka, kecuali kita sesama orang percaya, maka hati nurani saya akan terpanggil untuk memberikan apa yang saya punya. Coba kita bayangkan Ananias di kondisi seperti itu. Ananias dan Safira adalah seorang yang cukup mampu kalau dilihat dari nas ini. Dan rupanya mereka terpanggil juga untuk
membantu sesamanya dengan cara menjual apa yang mereka punya. Nah, di sini yang terjadi satu yang salah, saudara. Mengapa kok sampai Ananias dan Safira ini dihukum? Bahkan, saudara, mengapa Ananias dan Safira ini harus dihukum mati? Saudara, paling tidak, saudara, saya melihat 3 alasan dari peristiwa Ananias dan Safira ini. Kalau kita hubungkan dengan kondisi dan situasi tadi yang sudah saya ceritakan, paling tidak saya menemukan 3 alasan mengapa Ananias dan Safira ini dihukum mati oleh Allah. Yang pertama, saudara, karena Ananias dan Safira mendustai Roh Kudus. Jelas sekali di dalam nas ini 3 kali Petrus menyebutkan apa yang Ananias dan Safira lakukan. Mendustai Roh Kudus, mendustai Allah, mencobai Roh Tuhan. Nah, apakah hukuman ini setimpal? Saya tidak berani mengatakan, saudara. Kenapa kok yang lain mungkin dikasih kesempatan, kenapa Ananias dan Safira ini langsung dihukum mati? Kita hanya bisa melihat bahwa alasan yang pertama, Ananias dan Safira ini mendustai Roh Kudus. Oleh sebab itu apa, saudara? Hati-hati, saudara. Ingat, Roh Kudus adalah Allah. Jangan main-main di hadapan Roh Kudus. Kondisi pada saat itu Roh Kudus berkarya luar biasa di tengah-tengah kesulitan orang-orang percaya. Dan Ananias dikatakan mendustai Roh Kudus. Kemudian alasan yang kedua, saudara, mengapa Ananias dan Safira dihukum mati oleh Allah? Saya melihat karena Ananias sudah berkomitmen. Ini menarik, saudara. Kenapa Ananias harus berkomitmen? Kenapa kita harus berjanji kalau kita tidak mampu menepatinya? Ketika saya merenungkan hal ini, saya teringat akan cerita Yefta, saudara. Ketika Yefta bernasar kepada Allah bahwa pulang dari perang atau sebelum berangkat perang, kalau saya menang, nanti ketika pulang dari perang itu, siapapun yang keluar dari pintu itu, saya akan persembahkan. Dan yang keluar adalah putrinya, saudara. Ini sebuah peristiwa yang sangat ironis, saudara. Jadi saya merenung-merenungkan pelajaran apa sih yang bisa kita dapat dari hal ini. Kalau kita tidak sanggup, hati-hati untuk berkomitmen. Terkhusus kita berhadapan di depan Allah. Nah, saudara, memang pada dasarnya kita tidak akan pernah sanggup untuk memenuhi tuntutan Allah kalau bukan Allah sendiri yang memberi kita kekuatan. Nah, oleh sebab itu, saya berpikir sebaiknya kita hati-hati dalam berkomitmen. Dalam hal ini kita harus sungguh-sungguh menyadari bahwa kita ini adalah manusia yang tidak mampu dan betul-betul kita membutuhkan pertolongan Allah. Kita harus bergantung kepada Allah. Hati-hati berkomitmen. Yang ketiga, saudara. Menurut saya alasan ini adalah alasan yang paling masuk akal. Saudara, kenapa sih Ananias dan Safira dihukum mati oleh Allah? Saudara, setiap manusia itu pada dasarnya harus membayar dosa. Maksud saya, kita semua telah jatuh dalam dosa, itu kata Alkitab. Dan konsekuensi dari dosa adalah maut, kebinasaan. Nah, di sini kita melihat, kita belajar tentang kesabaran Allah, saudara. Setidaknya, Allah itu sabar terhadap manusia yang seharusnya membayar atau seharusnya membayar konsekuensi dari dosa-dosa yang sudah manusia lakukan. Kenapa Allah harus bersabar? Kesabaran Allah, saudara, yang pertama adalah untuk pertobatan manusia.
Nah, kita melihat bahwa Allah ini bersabar agar manusia ini bisa mempunyai waktu, bisa mempunyai kesempatan untuk bertobat. Nah, ini apakah kita mempergunakan kesabaran Allah dengan tepat, saudara? Atau kita masih dablek ya bahasanya, bahasa gampangnya. Saudara, kalau di kantor itu kan biasanya ada ceritanya surat peringatan. Ada SP1, SP2. Nah, kalau kita masih melakukan pelanggaran, tentu konsekuensinya akan sangat berat. Tapi surat peringatan adalah mengingatkan kita agar kita tidak melakukan hal itu lagi dan mengingatkan bahwa kita melakukan satu pelanggaran. Itu kalau di perusahaan, saudara. Nah, ini di dalam kehidupan Allah mempunyai kesabaran, dan ini adalah kesabaran Allah itu menguntungkan bagi manusia, yaitu waktu untuk manusia bertobat. Nah, apakah kita menyadari hal itu? Pertobatan ini membawa manusia untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini pertanyaan bagi kita semua. Apakah kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus? Kesabaran Allah ini memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat, saudara. Kemudian kesabaran Allah ini menunjukkan keadilannya. Dosa harus ada konsekuensinya. Dan konsekuensi itu Allah tanggung di atas kayu salib. Itulah kesabaran Allah, saudara. Jadi kita mengerti bahwa Allah adalah Allah yang adil. Karena Allah ya harus adil. Kalau dosa harus dibayar. Tapi yang membayar itu Allah sendiri. Yang ketiga, saudara, kesabarannya untuk menyatakan kemuliaan Allah. Saudara, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan turut di dalam kemuliaannya. Nah, saudara, inilah alasan ketiga kenapa Ananias dan Safira dihukum mati oleh Allah. Karena Ananias dan Safira telah habis kesabaran Allah. Tidak bertobat, Ananias dan Safira tidak melihat keadilan Allah dan tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Saudara, dari tiga alasan ini kita bisa belajar bahwa yang pertama, hati-hati bersikap di hadapan Roh Kudus. Roh Kudus adalah Allah. Jangan mendustai Roh Kudus. Yang kedua, saudara, hati-hati dalam bermotivasi. Kalau kita tidak sanggup untuk berkomitmen, hati-hati berkomitmen di hadapan Allah. Jangan main-main di hadapan Allah. Roh Kudus adalah Allah. Yang ketiga, kita melihat bahwa Allah itu punya kesabaran yang luar biasa. Kesabaran yang membuat kita untung, saudara. Kita punya waktu untuk bertobat. Kita bisa melihat Allah itu adil, itu menyatakan keadilannya dan menyatakan kemuliaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kondisi kita saat ini sangat berbeda dengan 2000 tahun yang lalu. Kalau di zaman Ananias dan Safira, banyak mujizat terjadi, banyak kesembuhan terjadi. Tetapi ingat, setelah peristiwa Ananias dan Safira, ada penganiayaan yang hebat, yang membuat murid-murid keluar dari Yerusalem dan memberitakan Injil ke Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Kondisi kita berbeda, saudara, dengan kondisi Ananias dan Safira. Namun kita mesti ingat, saudara, bahwa kondisi berbeda, tapi Allah tetap sama. Allah tidak berubah. Walaupun kondisi berbeda, dan dulu sangat penting sekali untuk hormat di hadapan Allah. Dalam hal ini Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus membuat banyak mukjizat. Allah Roh Kudus membuat banyak kondisi-kondisi yang luar biasa pada saat itu.
Sehingga orang percaya pada saat itu harus sungguh-sungguh bersikap hormat, takut, dan gentar di hadapan Allah. Tapi saat ini saudara, itu tidak berubah. Kita sebagai orang percaya tetap harus sama, takut, gentar di hadapan Allah. Tidak boleh main-main. Saudara, penting sekali untuk mengingat bahwa Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus adalah Allah sama. Sikap kita tetap harus sama, takut, gentar, taat, dan setia. Oleh sebab itu, mari kita meminta kepada Allah untuk mengubah hati kita hari demi hari. Semakin takut, semakin gentar kepada Allah, semakin taat, semakin setia kepada Allah, mengerti kehendak-Nya, dan bisa melakukan kehendak-Nya karena pertolongan Roh Kudus. Saudara, tuntutannya tetap sama. Kondisi dan situasi berbeda, tuntutannya tetap sama, yaitu percaya kepada Yesus, Sang Mesias, atau binasa. Sudahkah kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus? Atau kita hanya di mulut saja? Hanya tingkah laku seperti kebiasaan saja sebagai orang Kristen? Atau sungguh-sungguh percaya kepada Yesus di dalam hati? Mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, ini penting sekali. Ini membuat perbedaan yang sangat besar. Kalau Allah tetap sama, tuntutan tetap sama, sikap kita harus sama kepada Allah, maka tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya tetap sama. Seperti 2000 tahun yang lalu, jemaat mula-mula. Mereka memberitakan tentang Allah, mereka memberitakan Mesias, memberitakan Injil, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sampai saat ini, tugas dan tanggung jawabnya sama, beritanya pun sama. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita memohon kepada Allah supaya kita diberi hati yang sungguh-sungguh turut ingin punya kerinduan terlibat di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai orang percaya. Atau kita sampai saat ini tidak pernah terusik dengan tugas dan tanggung jawab sebagai orang percaya, maka seharusnya kita gelisah, saudara. Jangan-jangan kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, jangan tunggu kesabaran Allah. Jangan tunggu peringatan dari Allah. Jangan tunggu Allah berintervensi dengan kondisi dan situasi. Kita diberikan kondisi dan situasi yang mudah. Kita saat ini sedang di dalam kondisi dan situasi yang bisa dikatakan damai lah. Bagaimana kalau terjadi penganiayaan? Itu suatu kondisi yang sangat mengerikan, saudara. Jadi, melalui perenungan akan firman Tuhan pada hari ini, setidaknya kita belajar dua hal. Jangan tunggu kesabaran Allah habis bagi kita. Kita ingat belajar dari peristiwa Ananias dan Safira. Segera bertobat dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan lakukan tugas dan tanggung jawab orang percaya. Minta kepada Allah agar memberikan kita kerinduan, keinginan seperti seorang dewasa yang mengerti betul kebutuhannya sebagai orang percaya. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang ada dalam surga, sungguh kami bersyukur Tuhan memperkenan kami boleh merenungkan firman-Mu pada hari ini ya Bapa. Kiranya Tuhan mengubah kami untuk semakin hari semakin rindu mengenal-Mu, rindu melakukan kehendak-Mu, semakin mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami, dan kami sanggup untuk melakukannya dengan kekuatan daripada-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara, saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Terima kasih pada Bapak Bram yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Nas persembahan diambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan segala hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bapak Ibu, karena minggu ini adalah minggu pertama, dipersilakan Bapak Ibu dapat memberikan persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan bulanan yang dapat Bapak Ibu lakukan melalui dua cara, yaitu Bapak Ibu dapat mentransfer pada rekening gereja atau Bapak Ibu bisa datang ke kantor sekretariat gereja pada jam kerja. Kita akan menaikkan pujian, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita mengulangi pujian ini sekali lagi. Bila kau izinkan, Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. lewati cobaan, Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. lewati cobaan, Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Doa syukur persembahan akan disampaikan oleh Evangelis Arumi. Dipersilakan. Mari kita akan menaikkan doa syukur sekaligus doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami naikkan di hadapan Tuhan oleh karena pemeliharaan Tuhan bagi gereja kami.
Kami berdoa mengucap syukur untuk tiap persembahan yang masih boleh diberikan oleh jemaat-jemaat Tuhan, sebagai tanda bahwa di dalam masa-masa pandemi pun Tuhan memeliharakan kami secara sempurna. Kiranya Tuhan memberkati majelis semua yang mengelola persembahan ini, biar persembahan yang boleh terkumpul boleh dipakai untuk memuliakan nama Tuhan di dalam pelayanan gereja GKKA. Saat ini kami juga terus berdoa, mohon pimpinan Tuhan bagi seluruh pemimpin gereja ini. Majelis, pengurus-pengurus komisi, kiranya Tuhan lindungi dan jagai mereka supaya mereka tetap hidup di dalam kekudusan hidup di hadapan Tuhan. Kami juga bersyukur bersama-sama dengan hamba-hambamu yang berulang tahun pada minggu ini untuk Bapak Sucipto dan Saudara Jaka. Kiranya Tuhan semakin dimuliakan di dalam kehidupan kedua hambamu ini, menolong di dalam seluruh usaha, pekerjaan, apapun yang dipergumulkan dalam keluarga mereka, supaya mereka senantiasa berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami juga menaikkan syafaat kami, berdoa bagi hamba-hamba Tuhan, bagi para pengajar sekolah teologia, bagi para misionaris, bagi para apologet, di dalam mereka menyatakan kemuliaan Tuhan melalui pengetahuan-pengetahuan teologi, melalui pengajaran yang mereka harus sampaikan kepada jemaat-jemaat Tuhan. Tuntun mereka ya Tuhan, lindungi mereka supaya pergumulan-pergumulan yang mereka alami tidak membuat mereka jatuh. Kiranya Engkau menolong sehingga Engkau pakai para pengajar-pengajar, gembala-gembala gereja untuk mengajarkan pengajaran kebenaran yang sejati tentang Engkau, supaya iman tiap orang Kristen di Indonesia bahkan di dunia bertumbuh. Kiranya namamu dipermuliakan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan menolong, kami sedang di dalam pergumulan persiapan pilkada. Dalam masa-masa pandemi, pro kontra yang muncul di dalamnya, kami berdoa, Tuhan kiranya Engkau memberikan hikmat, supaya ada pertolongan Tuhan bagi negara kami, bagi bangsa kami, dan bagi seluruh persiapan kampanye pilkada ataupun pemilihan yang akan terjadi di bulan Desember nanti boleh dipersiapkan dengan baik. Tuhan jauhkan dari segala bentuk kekacauan yang diciptakan oleh kuasa-kuasa kegelapan bagi negara kami ini Tuhan. Kami serahkan, kami sandarkan bangsa kami, negara kami, kehidupan kami dan juga gereja kami ke dalam pengasihan-Mu, sebab Engkaulah yang mengendalikan dunia ini. Terima kasih Tuhan, inilah seru doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penolong dalam kehidupan kami. Amin. Selanjutnya kita akan melihat warta jemaat. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita akan menaikkan pujian doksologi. Puji
Pesan dan doa berkat akan dipimpin oleh Pendeta Si Lestari. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah umat yang taat dan setia melaksanakan rencana Allah dalam kehidupan ini. Kami siap melakukannya, Terpujilah Kristus Juru Selamat kita. kini dan selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saat teduh ibadah selesai. Selamat hari Minggu.